Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti PPG dalam jabatan. Kembali lagi bersama saya. Kita akan sama-sama membahas LK 2.3, di mana LK-LK sebelumnya itu bermuara pada LK 2.3, yaitu pada rencana aksi. Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa petunjuk pengisian LK 2.3 ini Bapak Ibu harus pahami dan mengikuti langkah-langkah yang ada pada petunjuk. Sebagai contoh di sini, pada LK 2.3 rencana aksi berisi desain atau rancangan perangkat pembelajaran yang berfokus pada 3 komponen utama, yaitu tujuan, bukti penilaian, dan kegiatan belajar, termasuk dalamnya asesmen formatif. Nah, ini di sini Bapak Ibu mengawalinya dengan tujuan pembelajaran seperti pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, dan saya saranin Bapak Ibu menggunakan kurikulum 2013 karena rata-rata LPTK menginginkan seperti itu. Dan mode pembelajarannya menggunakan mode PBL atau PBJBL. Baik, pada kolom 1 diisi tujuan pembelajaran yang diturunkan dari CP atau KD. Jadi nanti Bapak Ibu saja yang baca, saya cuma penjelasannya sedikit. Terus pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu pendekatannya menggunakan taksonomi. Taksonomi di sini ada taksonomi Bloom, bentuk pemahaman Wiggins dan McTaggart, dan taksonomi Marzano. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan taksonomi mana saja untuk membuat kalimat tujuan pembelajaran, karena pada tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus menggunakan kata-kata operasional pada taksonomi, dan kalau bisa kata-kata operasionalnya itu sudah berbasis HOTS, yaitu level 3 atau C4, C5, dan C6. Nah, berikutnya ini saya langsung saja biar tidak terlalu panjang. Kebetulan karena deskripsinya terlalu panjang. Kolom 2, bukti pemahaman penilaian. Nah, ini bukti penilaian ini berkaitan dengan asesmen. Jadi Bapak Ibu siap-siap saja, karena pembuatan modul ajar itu harusnya lengkap sesuai dengan petunjuk yang ada pada LK 2.3. Kolom ketiga, aktivitas pembelajaran, yaitu muatannya berisi tentang modul pembelajaran yang sudah dirancang. Jadi saya tidak terlalu banyak di sini komponen modul ajar. Nah, seperti ini sebenarnya sama saja komponen-komponen pada inquiry learning, discover learning, problem based learning, problem based project learning, tapi pada komponen modul ajar ini dia lebih banyak memuat tentang PBL dan PBJBL. Jadi Bapak Ibu tinggal mengambil sintak-sintaknya dan mengikuti kompetensi pada modul ajar yang sudah disajikan. Nah, dari komponen tabel pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik dapat dikembangkan menggunakan konsep understanding dan triggering key question pada UBD. Keduanya merupakan bagian integral yang penentuan hasil yang diinginkan. Nah, Bapak Ibu perlu juga ini seperti ini. Bapak Ibu sebelum menggunakan pertanyaan pemantik harus ada namanya pemahaman bermakna. Jadi anak-anak itu diajarkan bahwa kita memberikan contohnya, materi saya itu adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jadi pada pemahaman bermakna saya bercerita tentang perkalian. Perkalian itu apa sih? Perkalian itu artinya apa? Terus perkalian itu kira-kira kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Jadi kita berbicara dulu. Nah, setelah itu kita kaitkan pemahamannya. Artinya perkalian itu adalah perkalian berulang. Jadi ternyata perkalian berulang itu didapat dari penjumlahan dari beberapa bilangan yang berulang. Nah, itu. Nah, setelah itu baru kita buat pertanyaan pemantiknya yang berkaitan dengan pemahaman bermakna. Nanti saya akan tunjukkan contohnya. Nah, ini tabel yang sudah saya buat pada perkuliahan yang sudah selesai. Pada tabel 1 yaitu tujuan, yang sudah seperti disampaikan Bapak Ibu, kalau bisa tujuannya jangan terlalu banyak. Tujuannya kalau bisa ya 1 atau 2.
Setidaknya Bapak Ibu bisa tuntas dalam mengajar saat PPL berlangsung. Nah, di sini punya saya, siswa mampu menentukan hasil operasi hitung, perkalian, dan pembagian. Nah, yang dimaksud dengan HOTS, ya artinya kata-kata operasionalnya adalah menentukan. Siswa mampu menyelesaikan. Nah, ini sudah masuk pada level HOTS. Berikutnya ada bukti penilaian. Nah, bukti penilaian ini Bapak Ibu sudah merancang. Kira-kira apa sih yang akan saya buktikan di penilaian pada modul ajar saat atau PPL atau PPL UKIN nantinya, maka yang disiapkan itu adalah lembar observasi kegiatan pembelajaran atau tes formatif dan tes tertulis atau post-test atau tes sumatif. Nah, berikut kegiatan belajar dan asesmen formatif pada tabel ketiga. Nah, ini adalah muatan daripada modul ajar. Tapi ini bukan tidak lengkap, ini sebenarnya lengkap, hanya saja isian di dalamnya itu hanya poin-poin penting saja, poin-poin pada langkah-langkah kegiatan. Nah, nanti saya akan kirimkan pada deskripsi bentuk lengkapnya mulai dari modul ajar, bahan ajar, LKPD-nya, asesmennya. Saya akan kirimkan. Nah, ini dia bentuk modul ajar yang lengkap nih. Yang pada kolom ketiga itu Bapak Ibu tinggal ambilkan dari sini. Ambilkan dari mulai kegiatan pembelajaran Bapak Ibu kopikan pas di kolom ketiga yang tadi. Nah, jadi pekerjaannya tidak terlalu banyak. Di sini ada identitas sekolah seperti ada pada petunjuk LK tadi, kompetensi awal, sarana prasarana, mode pembelajaran, nah ditulis Project Based Learning, PBL, Problem Based Learning sebenarnya ya, saya di sini salah tulis. Harusnya Problem Based Learning. Profil Pancasila kalau bisa jangan terlalu banyak karena nanti Bapak Ibu kewalahan sendiri untuk menilainya. Berikutnya kompetensi inti tujuan pembelajaran yang tadi pada kolom 1, pemahaman bermakna, ini yang saya sudah jelaskan tadi. Perkalian adalah penjumlahan berulang, pembagian adalah pengurangan berulang, dapat juga dipahami sebagai pembagian atau bilangan menjadi beberapa kelompok dengan bilangan yang sama. Nah, kita kaitkan dengan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik saya cuma sederhana nih. Pernahkah kalian melihat resep dokter atau anjuran dokter tentang cara meminum obat? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi pertanyaan ini adalah berbasis HOTS. Suatu saat waktu saya mau uji komprehensif, itu dosen penguji bertanya kepada saya, tolong lampirkan modul ajar. Lalu pertanyaannya, di manakah letak HOTS pada modul ajar? Nah, sebelumnya itu saya bilang bahwa saya belum masuk kepada kegiatan inti, kegiatan pendahuluan sampai penutup dan sampai soal-soal. Tapi saya menunjukkan bahwa yang sudah berbasis HOTS itu ada pada pertanyaan pemantik. Karena pertanyaan pemantik ini dia melibatkan kemampuan siswa untuk bernalar kritis. Jadi siswa ini dia belajar dari masalah yang ada di lingkungan sekitar. Jadi inti daripada PBL itu sendiri adalah siswa belajar dari permasalahan-permasalahan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada lingkungan nyata atau lingkungan sekitar. Itu fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia sintak-sintaknya PBL. Mulai dari kegiatan pembukaan, ada orientasinya, persepsinya, motivasi, pemberian acuan. Saya rasa Bapak Ibu bisa memahami ini karena tidak perlu saya terangkan karena pada PPL atau UKIN PPL, UKIN mengajar nantinya, UKIN PPL juga, Bapak Ibu itu nanti dinilai itu berdasarkan sintak-sintak yang sudah Bapak Ibu buat. Apabila Bapak Ibu mengajarnya ada terlewati, contohnya biasanya kadang-kadang kita masuk lupa berdoa, kadang-kadang lupa menyapa siswa, terus mengingatkan kembali tentang materi sebelumnya, atau guru menyampaikan materi. Ini kadang-kadang kita lupa karena sudah terbiasa dengan gaya belajar, gaya mengajar klasik yang kita miliki. Nah, ini penting nih Bapak Ibu karena ini dinilai. Nah, ini sintak-sintaknya, sintak-sintak PBL, ada klarifikasi masalah, ada brainstorming, ada pengumpulan informasi data, ada berbagai informasi. Nanti saya kirimkan linknya di deskripsi biar Bapak Ibu bisa
mengambilnya dan bisa menjadikan sebagai bahan referensi juga. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu dosen penguji sering menilainya dari sini nih, refleksi. Apakah kita sebagai guru sudah melakukan refleksi atau belum? Biasanya kita cuma sampai kegiatan penutup, selanjutnya itu kita lupa pada kegiatan-kegiatan seperti ini, refleksi. Padahal ini sangat penting nih. Nah, ini dia asesmennya, asesmen formatifnya atau observasi. Nah, ini di saat anak-anak sedang mengerjakan tugas kelompok, diskusi kelompok, lalu kita menilai. Karena penilaian asesmen ini penilaiannya tidak di awal dan tidak di akhir. Jadi penilaiannya ada pada titik-titik tertentu. Jadi di mana keaktifan siswa itu dinilai pada format ini. Format ini juga disebut sebagai format formatif atau disebut dengan assessment for learning. Nah, berikutnya ini ada rekapitulasi portofolio. Nah, lembar kerja individu. Nah, kesemuanya itu saya buat dalam bentuk kisi-kisi ya. Kita buatkan kisi-kisinya karena memang ada sebagian LPTK juga tidak jadi masalah kalau tidak buat kisi-kisi, tapi lebih profesionalnya kita buat kisi-kisi. Terus pemetaannya kita buat. Nah, artinya kita sebagai guru ya harus siap-siap lah punya yang seperti ini. Lampiran remedial pengayaan seperti yang permintaan pada Bapak Ibu. Berikutnya ini saya lampirkan LKPD yang sudah saya buat. Nah, ini sedikit penjelasan tentang LKPD saja Bapak Ibu. Ini kelas yang saya ambil itu adalah kelas 7. Nah, di sini perkalian pembagian bilangan bulat, LKPD-nya, petunjuknya harus jelas, nama kelompok, tujuan pembelajarannya kita tulis, petunjuk umumnya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu lebih rinci ya, karena yang tujuannya di sini kan siswa mampu menyelesaikan operasi hitung perkalian pembagian bilangan bulat, pecahan, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti berkaitan dengan soal-soal cerita. Berarti petunjuknya juga harus jelas, supaya pengerjaannya juga siswa itu tidak pada bingung. Nah, jadi sedikit cerita berbagi pengalaman saja ya, seperti yang sudah diajarkan oleh guru pamong sama dosen pembimbing. Dan ini adalah hasil diskusi saya selama mengikuti proses PPG bersama guru pamong dan dosen penguji. Nah, untuk menggunakan dan mengaplikasikan media takur, yaitu media tambah kurang, pada perkalian pembagian bilangan bulat, siswa diharapkan dapat menyimak video pembelajaran yang ditayangkan pada PPT di depan kelas atau pada link video berikut. Nah, ini pun harus dilampirkan karena ini adalah bentuk referensi kita ambil dari mana kita cantumkan. Nah, sekarang setelah selesai menonton, sekarang siswa diarahkan untuk mengamati. Ayo coba kita rencanakan, tuliskan apa permasalahan telah kalian amati pada video pembelajaran takur. Nah, seperti sini. Jadi siswa itu dipandu dari awalnya itu lepas, kita buat titik-titik banyak dulu, lepas, kita bimbing dulu. Selanjutnya sudah mulai kita arahkan perlahan-lahan. Jadi ibaratnya siswa itu dia mulai startnya jangan sampai langsung mengerjakan itu dengan soal yang dilepas. Artinya kita juga sebagai guru, karena ini belajar siswanya ini kan terkait dengan permasalahan-permasalahan, jadi kita pandu. Nah, kalau soal-soal seperti ini ya biasa sajalah. Hanya siswa dengan gampang. Yang penting di sini menggunakan media. Jadi siswa terbiasa menggunakan media. Nah, kita buat setelah siswa tadi mengamati dan mengerjakan ini menggunakan kartu tadi, siswa menyimpulkan. Kita buat lagi, kita bantu mereka dengan soal bentuk-bentuk seperti ini supaya siswa itu lebih mahir. Nah, contoh ini pada soal cerita. Di soal cerita ini saya lepas dulu nih. Ada beberapa kalimat yang saya lepas. Artinya nanti sambil perlahan-lahan kita lepas secara keseluruhan, siswa itu mengerjakan sendiri. Nah, ini juga saya lepas. Nah, berikutnya ini
siswa sendiri yang kerjakan. Tadinya kan kita pandu, mulai dari diketahui, ditanya, penyelesaian, kita pandu. Nah, di sini insya Allah siswa sudah bisa sendiri nih. Tapi pasti masih ada sedikit yang bertanya, apalagi siswa yang belum pernah mengalami atau pernah mendapatkan materi-materi seperti ini pada guru-guru sebelumnya di SD. Nah, ini juga sudah saya lepas. Nah, jadi kalau sudah seperti ini pasti dipastikan bahwa nanti pada saat waktu Bapak Ibu melakukan asesmen tes tertulis, siswa itu sudah bisa karena siswa sudah belajar pada LKPD. Yang penting siswa itu aktif. Kalau tidak aktif ya pasti saat mengerjakannya pasti agak bingung karena dia tidak memperhatikan saat diskusi berlangsung tadi. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya punya sedikit PPT. Nah, di dalam PPT ini ada bahan ajarnya. Nah, ini dia. Saya tampilkan perkalian dan pembagian bilang bulat materinya sesuai dengan sintak atau urutan yang ada pada modul. Nah, ini dia nih. Pernahkah kalian melihat resep dokter atau anjuran dokter tentang cara meminum obat sesuai resep dokter? Jadi ini akan masuk pada yang namanya pertanyaan pemantik. Nah, jadi sebelum saya menerangkan tentang ini, saya sudah memberikan pemahaman bermakna. Setelah memberikan pemahaman bermakna, saya bertanya, pernahkah kalian melihat resep dokter? Nah, seperti itu. Jadi dia terbimbing. Setelah itu kita masuk. Nah, coba baca turun pakai. Siswa mengamati dulu. Setelah dilihat, jadi di sini proses berpikirnya siswa itu sudah mulai menalar nih. Sudah mulai berpikir kritis. Nah, jadi juga ada salah satu contohnya. Nah, selesai di situ siswa dia menjelaskan dulu. Nah, di sini menjelaskan, ya biarkan kelas itu mengikuti kemauannya sajalah. Siswa berjawab dan rata-rata siswa mengalami ini. Jadi biarkan mereka dulu, nanti pada akhirnya kita akan membuat penguatan dengan jawaban yang benar. Setelah itu kita jelaskan manfaat belajar, perkalian pembagian bilangan bulat. Nah, kita jelaskan manfaatnya apa. Setelah itu tujuan pembelajaran jangan lupa, kalau tidak tulis di papan tulis ya tampilkan pada PPT seperti ini. Tujuan pembelajaran kita. Sekarang berikutnya simak video sesuai dengan sintak yang ada pada langkah yang pertama. Nah, setelah itu ini video tutorialnya. Setelah itu ada ya sedikit-sedikit ice breaking. Nah, ini dia bahan ajarnya nih. Bahan ajar ya tidak terlalu banyak lah. Kalau bisa di print buat siswa, berarti Bapak Ibu tidak repot-repot juga untuk buat PPT, tapi saya buat dalam bentuk PPT saja. Karena setelah itu saya sharing ke anak-anak, atau sebelum mengajar saya sudah sharing bahan ajar nih. Saya sudah kasih tahu anak-anak bahwa ini materi kita berikutnya nih. Jadi tolong belajar dan pahami baik-baik. Nah, ini bagian dari bahan ajar. Jadi seperti itu saja, pada PPT tidak perlu banyak. Kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk memprint bahan ajar, buatkan saja pada PPT. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, semoga bermanfaat dan kita saling sama-sama berbagi karena saling merasakan senasib dan seperjuangan kita menjadi guru yang diundang mengikuti PPG. Ya, agak-agak gampang-gampang susah lah, tapi kadang terlalu banyak duduk, terlalu banyak berpikir juga membuat kita ya emosi kita kurang terkontrol, kadang kurang tidur dan lain-lain. Tapi insya Allah yakin dan pasti Bapak Ibu, siapa yang berusaha pasti dia akan menikmati hasilnya. Jadi tetap sehat, jaga kesehatannya, jaga makannya, dan fokus terus untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.